Oh, Hey, halo teman-teman. Bismillah, assalamualaikum. Seperti biasa, saya ucapkan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, setelah kemarin kita fokus di pengolahan lahan, proses penanaman, dan lain sebagainya, sekarang waktunya kita fokus pada pemeliharaan. Nah, salah satunya adalah pengaplikasian pestisida, baik itu insektisida, fungisida, herbisida, dan lain-lain. Nah, sekarang saya sedang beres-beres memanfaatkan barang sisa dari penggunaan pestisida musim kemarin, yaitu di budidaya kentang. Mana tahu atau memanfaatkan segala sesuatu potensi yang ada sebelum kita beranjak membeli apa yang kurang dan yang dibutuhkan, karena itu salah satu cara kita sebagai petani untuk menghemat pengeluaran dasar tentang pertanian. Nah, kita keluarkan dulu semua sambil kita pilah dan pilih, karena ini bekas kemarin kita berbudidaya. Nah, saya sudah bawa karung untuk botol-botol bekas dan sisa, karena nantinya bisa dimanfaatkan sebagai daur ulang atau kita tukar dengan satu buah ember dan lain sebagainya. Kosong. Kosong ya, kita pisahkan dulu teman-teman. Fungisida yang masih baru, ini masih baru teman-teman, kita fokus. Kita pisahkan dulu pestisida yang akan dipakai untuk budidaya bawang daun. Nah, ini fungisida sistemik, sifatnya protektif dan kuratif. Larutannya SL, berarti cair. Ini golongan dimetomop, akan kita mix. Ini masih baru, bekas dari kemarin budidaya kentang, masih bisa kita pakai untuk bawang daun. Nah, di sini juga ada mankoseb, masih bisa dipakai untuk kontaknya teman-teman. Nah, ini kalsium, ini tidak kalah penting. Ini perkat kita cek masih banyak apa tidak. Tunggu. Nah, benar perkat teman-teman. Perkat, jadi fungisidanya, sistemiknya ada, kontaknya ada, kalsium untuk pencegahan penularan dan sebagai antibodi ada, perekat ada. Sekarang insektisida, karena sekarang masih fase awal tanam atau dalam artian masa vegetatif, pengaplikasian insektisida itu penting walaupun musim hujan teman-teman. Nah, ini bahan aktif lambda-cyhalothrin, bekas budidaya untuk pencegahan ulat gerayak teman-teman. Tapi kita akan mix dengan bahan aktif mamektin benzoat teman-teman. Merek dagang silahkanlah cari, tapi saya biasa cari kualitas bagus, bahan murah, harga murah, kualitas bagus. Kita mix nanti ini. Nah teman-teman, yang tidak kalah penting PPC atau pupuk
pelengkap cair. Nah, ini teman-teman, ini oplosan saya sendiri, terdiri dari berbagai bahan aktif atau beberapa jenis PPC saya oplos. Nah, sisanya kita rapihkan kembali. Nah, ini apa namanya, booster umbi bekas kemarin di budidaya kentang, kita rapihkan, simpan. Ini juga ini herbisida, kita rapihkan teman-teman. Nah, ini pupuk pelengkap cair Enjilo buat ngecor nanti. Ini sama Enjilo, hanya saja kemasannya tidak lepas. Nah, benar. Ini fungsida, protektif, preventif, kuratif, dan eradukatif. Worth it nih, lumayan. Masih baru, kita simpan. Ini agen hayati teman-teman, hanya botolnya perekat, kita pisahkan. Ini pupuk pelengkap cair sudah tidak dipakai. Oh, ini mah bukan alat mesin. Nah, besi gunting, bukan. Ini. Nah, ini juga PPC agen hayati maksudnya teman-teman. Nah, masih kita buat satu bungkus saja lah. Bukan. Buat stok tahun depan, musim berikutnya. Tapi insya Allah ini juga akan terpakai. Ini bukan. Nah, teman-teman, kenapa saya tunjukkan kegiatan saya pagi ini? Karena ini sangat penting untuk kita sebagai petani. Nah, salah satunya mankosep sisa ada untuk satu tangki, lumayan. Ini salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai petani untuk menghemat. Itu alasan paling penting kenapa saya tunjukkan teman-teman. Jadi saya ada bilang di beberapa video saya, jadi petani itu harus taktis dan praktis memanfaatkan segala potensi yang ada. Tentang hasilnya nanti bagaimana, tinggal kita awasi, kenali, dan cermati. Karena itu akan sangat berpengaruh pada apapun yang akan kita lakukan. Kita pakai ini juga tidak perlu, kita simpan saja dulu. Ini kita simpan. Ini agen hayati. Nah, teman-teman, ini salah satu agen hayati pembenah tanah yang saya rekomendasikan teman-teman. Ini kerjasama dengan Dinas Pertanian. Jadi kalau kita sebagai petani, pemberian pupuk kimia, pestisida, tanah tiap musim kita tanami, otomatis media tanam yang kita pakai harus selalu terjaga. Nah, salah satunya saya menggunakan PGPR ini.
Nanti kita buatkan video khususnya teman-teman. Oke. Ini kalsium juga teman-teman. Jadi barang yang sudah tidak layak pakai kita larutkan dalam air untuk kita cor. Ini juga lumayan sambil bersih-bersih. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini botol-botol yang tidak terpakai kita tabungkan, nantinya bisa ditukar dengan berbagai kebutuhan seperti ember, gayung dan lain-lain. Kita pisahkan, ini agen hayati semua, ini fungisida, pestisida dan lain sebagainya yang sudah tidak terpakai. Itu bekas yang kemungkinan akan kita buang. Sama ini nih akan kita buang, karena jujur saya sendiri lama tidak mengontrol bahan atau persediaan, jadi kemungkinan sudah kadaluarsa. Saya takut jadi toksik atau racun pada tanaman yang akan kita budidayakan. Nah, ini yang akan kita habiskan terlebih dahulu. Ada yang masih baru dan ada yang masih sisa teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Sebelum kita lanjut beraktivitas, saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.